Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku Yarman Andre sini. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat-sehat semua ya. Amin. Kali ini aku akan bicarakan tentang 3 momen penting untuk hubungan orang tua dan anak. Simak ya videonya sampai akhir. Check it out. Setiap orang tua pasti ingin baik hubungannya dengan anak. Setiap anak pasti ingin hubungannya baik dengan orang tua. Anak-anak belum tentu bisa jadi orang tua. Orang tua sudah pasti pernah jadi anak-anak. Hubungan orang tua dengan anak bisa jelek, bisa menjauh karena kurang perhatian, karena salah paham, karena beda pemikiran. Kali ini aku akan bahas 3 momen penting orang tua dan anak. 3 momen penting bagi hubungan orang tua dan anak. Yang pertama, ketika anak sakit. Yang kedua, ketika anak lagi sedih. Yang ketiga, ketika anak lagi senang. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, ketika anak lagi sakit. Anak lagi sakit pasti butuh bantuan orang lain, pasti butuh bantuan keluarganya, terutama orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak merhatiin, nggak merawat anaknya, itu alamat nggak baik. Dia akan ingat, dia akan mencatat itu dalam memorinya. Kalau orang tuanya sigap, orang tuanya mengurusnya ketika sakit, orang tuanya mengurusnya ketika dia lagi tidak sehat, merawatnya, dia akan mengingat momen tersebut. Ketika dia sakit, ketika anak sakit, orang tua mungkin bisa gak kerja, orang tua mungkin bisa terlambat kerja. Kita bilang ke anak, biar ayah gak kerja, biar ibu gak kerja, ibu jaga adik aja. Dia akan ingat itu, dia akan menghargai orang tuanya yang merawatnya. Kita juga kalau sakit, kalau diobatin, dirawat orang lain, kita pasti ingat. Apalagi anak-anak yang butuh perhatian, anak-anak yang butuh kasih sayang. Momen dia sakit, dia akan ingat, oh dulu aku sakit dirawat ibu, ibu nggak kerja, ibu di samping aku seharian, ayah terlambat kerja karena jagain aku. Dia akan ingat momen-momen tersebut. Yang kedua, ketika anak lagi sedih. Kalau lagi sedih, misalnya dia nggak lulus UN, nggak naik kelas. Pada saat-saat sedih, anak itu sebenarnya butuh support, bukan butuh marah, bukan butuh ocehan atau ceramah yang panjang lebar. Anak lagi sedih, kita marahin, dia tambah down, dia tambah sedih. Kalau anak lagi sedih, kita hibur, kita support, kita kasih semangat, dia akan ingat, dia akan menerima masukan, terutama keluarganya, orang tuanya. Kalau kita marahin, dia lagi sedih, itu pun gak akan masuk ke otaknya, dia pun gak akan menyerap. Karena dari segi
emosi dia belum stabil. Karena orang lagi sedih kadang tidak rasional, kadang tidak bisa menyerap informasi dengan baik. Jangankan anak-anak, orang tua aja yang lagi sedih kadang bisa membuat masalah, kadang menghiraukan orang lain, kadang tidak sesuai logika. Itu memang sudah ada dalam otak pikiran kita. Kalau lagi sedih kadang kita nggak fokus. Itulah momen anak lagi sedih, kita ada di dekatnya, di sampingnya, dia akan ingat, oh dulu aku nggak naik, dulu aku nggak lulus UAN, ada ibu yang kasih support aku. Dulu aku nggak lulus ujian, ibu nggak marah, ayah nggak marah. Aku pindah sekolah, ayah nggak marah, ibu korbankan waktu untuk mengajari aku. Dia akan ingat momen-momen tersebut. Yang ketiga, ketika anak lagi senang. Ketika anak senang, misalnya mau tampil di sekolah atau anak juara mau bagi rapot, kita harus hadir, kita harus ada mendampingi anak. Dia akan kecewa kalau kita nggak hadir, dia akan sedih ketika kita tidak hadir, kita tidak memberi support. Misalnya anak mau pentas di sekolah, ayah, ibu, nanti datang ya ke sekolahku, aku mau pentas. Atau aku mau lomba ini, lomba antar sekolah, lomba tingkat daerah, datang ya. Kalau kita nggak datang, dia akan kecewa. Kalau kita datang, dia akan senang, dia akan semangat. Apalagi kalau dia melihat kita di depan matanya kan, kita hadir waktu pentas, dia akan senang, dia akan ingat, oh orang tuaku datang, aku harus menang, aku harus semangat. Oh ada ibuku, aku senang sekali kan. Dia akan tampil maksimal, dia akan berusaha sebaik-baiknya di depan orang tuanya, ingin membanggakan orang tuanya. Di saat berprestasi juga bisa kita hadir saat anak-anak berprestasi. Misalnya dapat penghargaan, kita hadir. Mau wisuda ngaji, wisuda sekolah, kuliah, kita harus hadir. Itu momen-momen yang membahagiakan bagi anak, momen ketika anak senang. Kita juga harus menunjukkan kita senang, kita harus hadir dan mendukung serta ada di dekat mereka. Oke, itu aja guys, 3 momen penting bagi hubungan orang tua dan anak. Golden moment for parents and children, bahasa Inggris ya. Jadi kalau 3 momen tersebut sudah terpenuhi, insya Allah hubungan orang tua dan anak akan baik. Hubungan orang tua dan anak akan lebih dekat, karena dia akan ingat momen-momen tersebut. Momen tersebut akan tersaring di memorinya, di kepalanya. Dia akan teringat ketika terjadi hal-hal yang serupa. Dia memorinya akan teringat kembali ketika dia sakit, ketika orang tuanya sakit, dia pun akan membalas.
Ketika orang tuanya pun sedih, dia akan menghibur orang tuanya. Ketika orang tuanya pun senang, dia akan ikut senang. Oke guys, itu aja dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Share jika ini bermanfaat. Lebih kurangnya aku minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.